Selamat datang di Creative Team DPM PTSP Provinsi Bali. Bergerak bersama Dinas Penanaman Om Swastiastu. dan Pelayanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, Rahayu. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali atau yang mewakili, staf ahli gubernur, para kepala perangkat daerah Provinsi Bali atau yang mewakili, para rektor universitas atau yang mewakili, para stakeholder pelaku usaha, teman-teman media massa, dan para pelaku usaha. Rangkaian acara forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2023 pada hari ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan dari Ketua Panitia sekaligus membuka acara forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2023 dengan hormat disilahkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu cepat dan tepat. Yang saya hormati Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kepala satu pintu bergerak bersama Dinas Penanaman Modal, para kepala perangkat daerah Provinsi Bali atau yang mewakili, cepat dan tepat. para stakeholder pelaku usaha, para akademisi, Provinsi Bali, para pelaku usaha. pintu Mengawali sambutan ini, mari kita sama-sama panjatkan puji hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani untuk bisa berkumpul bersama-sama di ruangan tempat ini untuk melaksanakan rapat forum konsultasi publik. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik dinas instansi pemerintah. Di sini DPM PTSP wajib melaksanakan forum. Begitu juga core business daripada DPM PTSP Provinsi Bali yaitu membantu Bapak Gubernur dalam melaksanakan urusan bidang pemerintahan, bidang penanaman modal dan pelayanan baru satu pintu
yang merupakan kewenangan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dilaksanakan forum konsultasi pada ini adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat, sehingga nanti diharapkan diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas layanan, khususnya pelayanan perizinan usaha, perizinan dan non-perizinan. Untuk perizinan berusaha ini sistemnya menggunakan OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini lembaga OSS. Sedangkan untuk perizinan dan non-perizinan menggunakan sistem prestise yang dikelola oleh pemerintah Federasi Bali. Khusus untuk sistem prestise kita mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan dan pelayanan kepada nah, dalam pergub tersebut proses perizinan dan non-perizinan lengkap diatur baik tentang administrasinya, teknis dan SOP-nya, standar operasional sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan singkat ini kami sangat mengharapkan dalam forum ini hendaknya dipakai untuk ajang kita diskusi, tanya jawab, memberikan masukan dan saran yang nantinya akan mendapat sebuah kesimpulan dalam bentuk komitmen yang akan kami patokan atau kami pedoman dalam memberikan layanan publik yang adil, transparan dan akuntabel serta proses perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan yang pasti, mudah dan cepat. Forum konsultasi publik hari ini Selasa 31 Januari 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Ya, terima kasih. Mohon santi-santi waktu kami. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2023 telah dibuka secara resmi oleh Ketua Panitia. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Adapun moderator pada pagi hari ini yakni Bapak Romar Suparto, SEMSI. Beliau merupakan analis kebijakan ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami silakan. Terima kasih untuk pembahasan waktunya. Untuk memandu acara ini adalah forum komunikasi publik di mana telah dipaparkan atau disampaikan oleh saudara Bapak Dr. tadi. Untuk hal itu pada para hadirin undangan yang hadir di sini kami berikan kesempatan tanggapan dan masukannya. Untuk itu kami persilahkan yang pertama dari pelaku usaha. Silakan Pak. Salam bahagia. Sebenarnya dalam kehidupan sendiri, nama saya Omar dari bergerak pada jadi perusahaan ini baru berdiri sekitar 3 bulan. Kita baru berintis. Nah, dalam melakukan kegiatan usaha kita berdua terdekat oleh pemerintah. Pertama, kita mulai dari pembuatan tim. Tidak ada izin lokasi. Nah, karena ini merupakan istri sudah tentu ada bentuknya, yaitu kata-kata kita dikeluarkan oleh dan kita berlanjut Pak. Sebelum mendapatkan surat keterangan distributor bahwa ini harus mendapatkan rekomendasi dan setelah kami mengajukan rekomendasi, ternyata pelayanannya sudah mendekati ya, karena sudah sesuai dengan yang ada yang dikeluarkan bersama dari nah saran kami sudah kedua harus ditingkatkan. Terima kasih.
operasi saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, dan Agung Bin Saputra dari DPW Alti Deteksi Logistik dan Forwarding Provinsi Bali, Operasi yang terhormat Pak Kadis Pembinaan Terpadu Satu Pintu, beserta Pak Kabit, Pak Kasih dan jajaran, dan juga OPD terkait dari Satpol PP juga, dan juga rekan-rekan dari asosiasi dan juga dari perguruan tinggi. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh PTSP Provinsi Bali karena pada tahun 2022 kemarin kami di Asosiasi Logistik dan Forwarding sangat merasakan kehadiran dari OPD lemah ini di PTSP kaitannya dengan Dishub, KSOP, Otoritas Bandara dan dari Satpol PP. Jadi kami dengan adanya perubahan PM 49 menjadi 59 tentang perizinan dan juga PM 12 yang terakhir, di mana jelas bahwa perizinan dilakukan dengan sistem OSS, di mana verifikasinya oleh Dinas Perhubungan dan rekomendasi dari otoritas terkait. Jadi kami sedang telusuri dan kami coba terus anggota yang akan masuk dengan izin CPT itu sudah terlayani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang non perizinan, selama tahun 2022 kemarin kami sudah turun ke lapangan dengan tim, jadi ketuanya dari PTSP, dari Satpol PP juga, dan dari otoritas kebandaraan dan juga dari KSOP. Itu dan KSOP sudah turun dan di sana ditemukan ada pelaku usaha yang juga melakukan perizinan yang belum sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini sudah berjalan dan kami berharap di tahun 2023 ini temuan-temuan yang didapatkan di lapangan itu agar ditindaklanjuti sehingga kita bisa bersaing dengan level kompetensi yang sama. Nantinya seperti kami di pihak pelaku jasa logistik forwarding ada rekan yang melakukan kegiatan yang sama tapi perizinannya belum sesuai, ada yang perizinan dari perdagangan atau bahkan ada yang tidak berizin sama sekali. Nah, inilah temuan ini yang menjadi catatan kami untuk bisa diteruskan menjadi lebih baik lagi dan mereka bisa mengurus izinnya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jadi terima kasih sekali atas kehadiran PTSP dan mohon untuk kedepannya sinergitas ini bisa dilanjutkan untuk yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cepat, transparan dan pasti. Dan tunggu apa lagi? Ayo satukan visi dan sakirti lo ke Bali, membangun Bali, bergerak bersama dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu. Satu pintu cepat dan tepat, dinas penanaman modal dan pelayanan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas undangannya dan mengucapkan hadir di tempat yang sangat baik ini karena kami merasakan hal ini sangat penting juga dari kami merupakan komunikasi yang berjalan dan kita dapat saling memberi masukan pada peserta lain. Selanjutnya kami di benua ini adalah merupakan perusahaan-perusahaan menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Sebuah bidang perikanan yang sebagian dari kapal-kapal yang ada di benua itu merupakan kewenangan dari BPD sebagian dan kurang kapal yang mau dari sampai dengan 30 ton itu kurang dari selanjutnya yang lebih banyak lagi jumlah kapal selain itu banyak ada kalau tidak salah kami angkutan kotanya ini ada 20 di mana unit wanita di benua yang berizin itu semua. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih yang besar karena kami adalah perusahaan yang lama sudah sejak tahun 60-an yang tersebut sekarang sudah ada berizin itu sudah merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh di bidang yang terkait kami beberapa kali di dalam saja walaupun ada satu dua saat sudah ada hal-hal yang harus kita komunikasikan dan ini sudah berjalan baik mudah-mudahan kita harapkan hari ini juga berlaku berjalan sebagaimana yang dilihat. Kemudian mungkin dari dinas perikanan tidak hadir ya, saya ingin menyampaikan satu hal saja untuk menjadi pemikiran dari pimpinan serta untuk menginspeksi daerah bahwa di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kapal-kapal perikanan yang tadinya perizinan itu berlaku pembayarannya sebelum kapal itu berangkat tidak harus izin dan
ada pembayaran di situ, kalau di kita namanya grafik dengan pertimbangan. Nah, kemudian di kerjanya juga ada hal yang demikian. Nah, mulai tanggal 1 Januari 2023 pusat ada perubahan, yaitu membayarnya dimakan. Kalau tadinya praprovinsi sekarang menjadi pasar provinsi. Jadi kapal-kapal yang ada di bendungan itu bisa sekarang berangkat izinnya keluar tanpa bayar. Kemudian setelah mereka pulang, ikannya ditimbang itu setelah masa itu ini penafsir utama dengan kita menekan dalam kapal. Nah, bagaimana untuk di Bali? Ini yang kami belum tahu. Kapal-kapal yang izinnya sekarang masih setiap kita mengurus izin kapal tersebut membayar dahulu, kemudian tidak lagi dihitung berapa. Nah, ini perlu juga kita masukan apa pemikiran seperti apa nanti Bali memperhatikan hal ini. Apakah ini akan kemudian besar atau seperti apa? Ini berlakunya baru 1 Januari 2020. Untuk hal juga saya kemarin izin saya memberi masukan, bukan kewenangan saya, tapi saya tahu karena dulu saya pernah di dinas perikanan provinsi Bali dan juga pernah mengurus sisi yang ada kapal-kapal yang ada di pengaman, kapal-kapal di pengaman sekarang menjadi tidak tahu izinnya dalam bergerak dan pelayanan terpadu menjadi kita kapal menjadi daerah, tetapi izin kita kapal pelayanan terpadu menjadi kapal besar juga provinsi. Setelah itu kenyataan kapal itu nampaknya tidak sampai daerah provinsi ya di provinsi. Nah, harusnya ini hal-hal yang demikian nah, contohnya sekarang terhadap kapal-kapal bapak-bapak ya yang bapak-bapak yang penelitian ini, apabila manfaatnya di atas 12 mil, maka dia wajib meminta izin izinnya digital, sehingga dia menjadi pengakuan. Jika di pengumuman bisa dibalik juga, walaupun kapalnya kita belum berizin karena manfaatnya di daerah ini tidak izin. Jadi saya yakin semua kapal-kapal berizin tidak izin. Jadi demikian ya sebagai masukan saya, pemikiran dan lagi kan kita akan nanti akan ulama ini dan kami harapkan kita tetap terima kasih. Om Santi Santi Santi. Dan untuk menyampaikan apa yang dilakukan dilakukan dan tunggu apa lagi? Ayo satukan visi dan sakit silo ke Bali, membangun Bali. Dan tunggu apa lagi? Ayo satukan visi dan sakit silo ke Bali, membangun Bali. Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu cepat dan tepat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu. Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu cepat dan tepat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Provinsi Bali. Satu pintu pelayanan terpadu. Kita sudah mendengar beberapa pengguna sudah mengapresiasi yang ada di provinsi pelayanan terpadu Provinsi Bali. Jadi dari Titiang itu pertama
kinerja dari pelayanan sudah diakui oleh Kementerian JP sehingga untuk penggunaan berikutnya tadi disebutkan oleh Pak Habib setiap aktivitas 19 tahun 2022 bagaimana setiap tahun melaksanakan forum konservasi menjadi hingga yang melaksanakan COPD pelayanan terpadu bisa semakin sempurna dan kita juga dari melihat dari Pergub 46 di tahun 2025 tentu Bapak Ibu sudah pada membaca, menyimak ini kemudian walaupun tidak dengan kami membaca kemudian saya ajar baca itu dan sudah terbukti standarnya sudah sesuai dengan kakinya baik dari sisi identitasnya kemudian juga dari sisi bagian atau sebelumnya mudah-mudahan apa yang tertuang di aktivitas pelaksanaan tersebut itu artinya juga tidak lengkap tertuang di sana karena itu juga sudah dari OPD pengampu masing-masing tidak semata-mata semua dibuat oleh dinas yang untuk semakin kemudian Bapak Ibu sudah mengumpulkan kita hanya juga juga untuk itu bagaimana bisa memanfaatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu Indonesia. Jadi itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bergerak bersama dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dan kemampuan tepat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Bali apa yang dilaksanakan dan kita akan menggunakan 5 Bapak Ibu tentu bagaimana dengan penyampaian pelayanan kepada Bapak Ibu semua agar dari dalam kita juga di bisa mendengarkan yang terbaik buat Bapak Ibu semua benar. Kemudian juga dari media mudah-mudahan juga bisa memahami semua kondisi dalam keterbatasan kita sudah bisa mendapat predikat A dan bagaimana di Indonesia itu sesuatu yang bukan mudah kita hidup tetapi itu atas tuntunan Bapak Ibu semua juga baik dari sisi air seperti yang pengguna juga tentu kami di provinsi di pelayanan modal dan pelayanan satu ini akan memperbaiki tahun demi tahun mudah-mudahan bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan itu dari setengah pelayanan perizinan dan perizinan mungkin yang lanjut itu ya Pak ya jadi elektronik itu saja elektroniknya dari kita juga tentu kita juga kalau melihat ada sesuatu hambatan atau mungkin kendala di dalam tersebut itu juga ada pendampingan dan yang baca di Pergub sudah ada kaitan dengan pelayanan konsultasi tersebut mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga pelayanan publik di Provinsi Bali bisa bergerak dengan besar sesuai dengan apa yang
kemudian memastikan masyarakat agar bisa menjadi satu pemahaman dan menjadi satu acuan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Permen ini. Itu saja untuk yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa dan kontrol ini kaitan dengan kesiapan angka SDM yang memiliki dan kemampuan dan maksimal bisa melayani Bapak Ibu yang pengguna itu saja untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan bantu setiap tahun ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Ini dimana potensi nanti jelas menggunakan berita. Untuk selanjutnya kita lanjut kembali dari saya telah menjadi satu tanggapan dari Bapak tadi ya. Mungkin ada tanggapan dari PDP satu dinas kelautan. Silakan Bu. Saya dari Dinas Kelautan dan menanggapi usulan dari untuk pemungutan yang dilakukan secara pasca produksi untuk di daerah masih dalam belum dilaksanakan, masih dalam percontohan di pusat saja. Arahan lebih lanjut belum kami lakukan. Mungkin nanti ada sosialisasinya terkait dengan produksi pasca produksi kami pemungutan secara pasca produksi. Untuk kapal-kapal yang ada di pengambangan, kapal-kapal di sana merupakan kapal dengan alat berat cincin dengan 2 kapal. Kalau menurut di Permen 18, memang kapal-kapal tersebut menjadi kewenangan pusat karena diakumulasikan. Kemarin pada tanggal 22 Desember kami sudah mengadakan FGD terkait penempatan alat tangkap tersebut. Dengan hasil nanti klausul yang ada di Permen 18 akan ditindaklanjuti menyesuaikan dengan ukuran kapal yang dua unit tersebut. Kalau selama ini kami akui memang beberapa saja yang memberi izin Pak, karena kalau penangkapan mereka di sana dengan memakai 2 kapal, kalau diakumulasikan jadi kewenangan pusat, jadi mereka tidak boleh menangkap di bawah 12 mil, harus di atas 12 mil, sedangkan hasil tangkapan mereka terutama adalah gemuruh adanya di bawah 12 mil. Artinya selama ini mereka belum bisa melaksanakan penangkapannya. Ini sudah ada FGD terkait permasalahan tersebut. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bu. Ibu gimana? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang sebenarnya tertarik dengan ibu dari Bapak pengusaha apa itu Pak, minuman beralkohol ya. Saya nggak tahu itu Bapak itu sebagai distributor atau sebagai distributor Pak? Oh gitu. Nah, barangkali untuk itu ya, sekarang karena anginnya lebih bagus untuk usaha itu lebih bagus. Cuma sebaiknya barangkali dari dinas itu barangkali harus ada kuota ya Pak ya. Kuota nanti nggak semua orang berusaha itu gitu. Karena cuma itu aja. Karena ini saya nggak tahu barang yang kita dagangkan itu apakah berizin untuk dibutuhkan keluar kali. Kalau itu kan keluar kali, produk-produknya adalah yang legal dan berizin. Karena kan di luar Bali itu kan banyak sekali ya Pak. Di luar 3 area di Manado, lalu dari ya Rasibu itu ada sektor itu. Apakah begitu yang Bapak menjadi logistiknya dia seperti itu?
apakah memang menggunakan alkohol yang itu kan keluar Bali yang berizin untuk itu di luar Bali. Takutnya kalau itu tidak dikendalikan, saya bukan Pak Guru ya. Cuma melihat dari sini aja Pak ke depannya. Nanti bakal itu beredar di Bali. Ya barangkali perlu di istilahnya lebih diinginkan, lebih dicermati, sehingga barangkali kalau kita bentuknya kota, entah apapun itu bentuknya sehingga terkendali. Karena saya itu takutnya yang generasi ke depan aja, karena kita ketahui, mohon maafkan ya, karena bukannya data-data atau yang ada di data-data di Jakarta bahwasanya tingkat produktivitas di boleh dikatakan rendah gitu ya dibandingkan dengan daerah lainnya, dan mudah-mudahan ini juga nggak ada dampaknya, tapi itu memang kabur kita menghargai itu sudah Bali, tapi mohon dikendalikan untuk peredaran lokalnya gitu, sehingga yang mengkonsumsi supaya itu sebanyak mungkin orang luar gitu, kalau bisa betul-betul diekspor ke luar Indonesia kalau bisa, karena yang banyak sekali dari teman-teman bisnis di luar itu mengatakan di Bali boleh membuka industri ya. Saya bilang tidak, itu tetap aja mengacu peraturan perundang-undangan yang ada. Banyak yang mengatakan seperti itu karena kalau itu dibuka di Bali, wah udah kayak itu nih. Tapi kita kemana-mana itu sih yang itu saya. Nah, yang kedua mengenai kapal ya Bu ya, tadi ya mengenai perikanan istrinya itu kalau itu aja kapal kecil digabung jadi kapal besar itu sehingga itu seharusnya dia melakukan penangkapan di bawah 12 mil ya, itu dia sebenarnya menurut saya sih itu berikan saja gitu. Bikin aturannya yang jelas, aturannya yang jelas, begitu tidak itu ditertibkan dan dibina. Jadi benar-benar itu kita maksudnya perairan kita kan di Bali sebenarnya panjang pantainya kan tidak terlalu panjang ya kalau dilihat ya, bagaimana benar-benar yang itu bisa dinikmati oleh nelayan Bali, tapi nelayan Balinya yang lebih produktif bisa menikmati hasil lautnya. Tapi dia kapal besar di bawah 12 mil nanti kapal kecilnya nggak dapat kapal. Sebaiknya sih menurut saya diinikan saja. Walaupun sebelumnya lakukan pertimbangan, kita ya aja diperbaikkan. Menurut saya sih begitu. Masukan dari saya. Ini juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Untuk kedepannya mungkin bisa untuk membawa kesesuaian yang kita penting. Mungkin ada nanti ditambahkan dari dinas perhubungan yang terkait. Selamat pagi, mohon izin untuk terkait dengan impor dapat yang tambahkan sedikit di sini. Kami dari DPMPTSP hanya untuk kepengurusan administrasi untuk rekomendasinya saja terkait dengan kuota itu kewenangan OPD teknis. Mungkin dari OPD teknis Disperindak bisa menambahkan. Mungkin untuk OPD teknis dan pelayanan terpadu satu pintu tentu saya Murdana Widya dari Organda Bali tim Marketing ini saya dari terima kasih pada tim kemudian namun perlu kami mengenai hubungan antara terkait dengan yang sekarang dibangun namanya di pesisir. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di transportasi untuk sangat dinamis. Namun pimpinannya juga banyak. Jadi yang difokuskan di strategi itu ada yang berhenti, kemudian taksi, kemudian ada itu angkutan sewa dan barang juga yang terkait di berhenti. Nah ini kemarin kami masih sudah menjalankan perizinan ini melalui
yang akademinya tentang. Nah itu dari awal sampaikan mungkin nanti untuk selanjutnya ketika terjadi perubahan-perubahan terhadap fitur-fitur tentang layanan aplikasi itu agar segera disampaikan ke asosiasi. Kenapa? Karena Ordana itu partner pemerintah dalam rangka pelayanan sosialisasi kemudian pembinaan yang seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah itu. Nah, sebagai contoh, ada di aplikasi yang kemarin dipakai, ya, ada bersifat pengulangan terhadap pengumpulkan data antara OSS dengan aplikasi. Contoh di Disiko di Silarno ada namanya isu pengawasan yang melekat di kendaraan. Nah, yang diinput data dalam cek itu sama dengan apa yang masuk di OSS, yang pengulangan. Nah, kemudian mestinya saran ini dari bagaimana yang disampaikan ketua tadi, adanya keadilan dan urgensi terhadap layanan itu yang cepat guna perlindungan tentunya. Nah ini apa yang sudah masuk di OSS tinggal ambil poinnya. Apalagi ada yang dibutuhkan mungkinnya harus diperkuat demi menjalankan perda hukum tentang pendampingan dan bayaran yang efisien, yaitu di proses sistemnya, karena di sana ada yang kami masukkan ada badan hukum daripada angkutan itu kan yang dasar oleh pemerintah juga aplikasi dan nah yang masuk dalam fiturnya itu koperasi. Contohnya sudah dimasukkan dia muncul di sana melaporkan PRA. Jadi kalau itu kan tidak ada namanya, jadi beda ya. Nah ini perlu antara sinergitas antara PSB dengan perhubungan di dalam karena banyak perspektif hukumnya yang kendaraan itu yang mungkin nanti dikomunikasikan demi layanan itu. Karena di transportasi darat itu ada di posisi sendiri yang diberikan pemerintah bagian dari pelaksanaan perizinan di BBM, kemudian ada juga di sana kaitannya dengan jasa raja terhadap asuransi penumpang di sana. Rasa keadilan itu bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang disampaikan. Saat ini khususnya dilakukan dewan, ya, satu sisi diminta untuk mengurus sendiri, namun sisi ini tidak bisa. Yang mengurus itu juga lumayan ribet kan. Nah sementara ada juga yang menjalankannya itu karena tidak ada subsidi, dengan dijalankan ini banyak dijalankan dari kendaraan yang legal itu berusaha yang tadinya mengganggu dari kawan-kawan atau komisi yang taat menjalankan perizinan ini perlu mendapatkan pengalaman. Itu kira-kira itu. Terima kasih Bapak. Mungkin yang lebih bisa dijalankan untuk apa tadi Izin Pak Kadis memberikan tanggapan terkait permasalahan antara sistem OSS dengan Resistu, karena di mana seperti yang kita ketahui bersama OSS ini dikelola oleh pusat, sedangkan untuk Resistu ini dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah, untuk pengurusan KP terhadap keanggotaan dari koperasi ataupun perusahaan tersebut, di mana nanti itu diusulkannya lewat pribadi personal dari keanggotaan koperasi tersebut. Kenapa datanya tidak bisa disinkronisasi? Karena pengelolaan datanya juga terpisah Pak, itu yang menyebabkan. Nah, terkait banyaknya maraknya para pengurus atau keanggotaan angkutan sewa yang ilegal, ini baiknya kita harus kolaborasikan dengan dinas perhubungannya juga Pak. Dimana nanti kan Bapak selaku dari asosiasi atau organanya kan mengkolaborasikan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan seperti ini. Ini bisa jadi seperti itu juga. Mungkin tanggapan dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki atas tanggapannya. Mungkin anggota mapan lain silakan kami waktu berbicara. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya bagi teman kami yang informasi dan
akan kami merusak perekonomian baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan dalam ayo satukan visi mengusap kilo ke Bali membayar Bali bergerak di mana dalam desa ini secara umum sistemnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UMR, yaitu dia sama-sama terintegrasi dengan bisnis dan secara ekonomi. Artinya semua proses perizinan dan non perizinan ini diupload lewat sistem yang namanya sistem. Nanti pelaku usaha dengan mengupload ketentuan yang sudah didapat dalam sistem itu nanti dilakukan tindakan verifikasi oleh DPM PDSB dilakukan bersama. DPM PDSB itu fungsinya verifikasi terkait administrasi, sedangkan OPD teknis terkait sehingga bila kita lakukan verifikasi sudah lengkap dan benar, kita dari DPM PDSB kalau izin itu memerlukan reporter, memohon reporter dari OPD teknis. Selanjutnya OPD teknis menerbitkan atau menolak. Bila menerbitkan, kami diintegrasikan dikirim dengan dinas. Kalau rekomendasi ditolak oleh OPD teknis, otomatis permohonan izin tersebut ditolak. Mungkin itu secara singkat. Mungkin ya, tambahan penjelasan dari dan untuk selanjutnya kami bikin persilakan dari stakeholder. Silakan. Terima kasih atas waktu. Tadi sempat dijelaskan berkaitan dengan masalah berarti nanti kan ada rekomendasi dari OPD terkait yang memang menangani dan kalau yang OSS juga iya ya, karena begini bisa memungkinkan ya mudah-mudahan bisa ada, kalau dulu kan ada tim pelayanan yang ke lapangan, karena sekarang dimudahkan semua pakai aplikasi. Mudah-mudahan kalau yang penting-penting terkait perizinan yang akan menimbulkan bising, bau gitu ya, keramaian itu kan sangat sensitif. Tidak ada daerah-daerah pemetaan daerah-daerah yang memang izin itu diterbitkan bila mungkin di daerah tersebut kita tidak ada tim pelayanan verifikasi ke lapangan atau penyanding, kalau istilahnya dulu kan penyanding, atau mungkin nanti bisa disampaikan kepada dokter atau klien adanya nih, karena kita ini kan meminimalisir konflik kepentingan juga. Jika itu izin usaha atau izin investasi itu akan menimbulkan tiga yang tadi saya bilang, mungkin akan bisa ditolak oleh masyarakat, atau seperti yang plastik kemarin Tabanan itu kan apakah itu izinnya, dan itu juga apakah izinnya itu sudah ada penyanding atau verifikasi itu ke lokasi, karena tiba-tiba ditolak oleh masyarakat atau dari desa adat itu. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Itu perlu juga kontrol, pengawasan, dan juga butuh kendali yang seperti itu. Kalau misalnya tidak ada dan seperti sebenarnya di pelayanan di lapangan atau di mana pakai aplikasi, kan dimanapun kapanpun bisa mengakses. Dan tiba-tiba kalau misalnya tidak ada ke lapangan bahwa lokasi itu mungkin oke dengan kalau ada daerah pemetaan kan oke di sana, karena memang itu tidak sepi di bawah seperti itu mungkin masalah yang gimana. Yang memanfaatkan
saya ingin menyampaikan pertama, yang saya lihat OSS itu sebagian besar sudah sangat membantu. Mungkin ada beberapa hal yang tentu saja akan dilaksanakan terus penyempurnaan dalam kemarin ini dari saya kemarin mendaftar mengajukan KKPR. Sepertinya KKPR itu merupakan program di sana saya mengalami kendala, saya tidak bisa menginput secara mungkin ke depannya akan sangat membantu apabila kami bersama atau bisa orang awam diberikan panduan tentang peraturan terbaru atau panduan tentang sehingga dari panduan tersebut kami secara mandiri bisa mengaksesnya. Jadi dengan adanya peraturan baru, saya rasa jika ada peraturan baru jika dilaksanakan sosialisasi itu penetrasinya atau informasinya adalah secara aman. Sedangkan apabila kami orang awam yang mengakses aplikasi tersebut langsung disediakan tempat untuk panduan dan pasien seperti apa, sepertinya akan sangat mempermudah kami dari segi waktu dan tentunya dari segi kita tidak akan sangat efisien. Selain itu mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan secara langsung di itunya di panduan tersebut, atau mungkin ada hal kecil yang tidak pas. Kami sangat berharap disediakan layanan call center yang bisa kami langsung kendala-kendala kecil. Kami tahu dari kami disediakan link untuk mengeluarkan saya rasa hal-hal kecil, hal-hal tersebut akan memakan waktu untuk datang ke dinas. Jadi jika disediakan penjelasan mungkin sekian dari saya. Selaku dari perwakilan dari ini, jadi permasalahan PKKPR di sini adalah terkait tata ruang daerah kabupatennya masing-masing sebenarnya Pak. Jadi mungkin di sini saya kasih gambaran kepada Bapak terkait tata ruang di sini. RTCR namanya rencana desa dan tata ruang ini dikelolanya oleh daerah. Jadi kami dari pemerintah provinsi hanya membantu untuk mendampingi pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Tapi terkadang PKKPR ini dirasa terlalu lama proses untuk melakukan verifikasinya. Nah, untuk itu kami biasanya mengarahkan kepada para pelaku usahanya untuk melaksanakan penyelesaian verifikasi PKKPR tersebut di kabupaten kotanya masing-masing. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, kadang program di OSS ini kadang datanya tidak bisa terkirim kepada Kementerian ATR ataupun dinas ATR BPN-nya atas atau pertanahan dalam hal ini. Jadi terkadang kita juga terkendalanya seperti itu. Lalu kalau bicara Bapak terkait kesulitan dalam membuat hal poligon ataupun terkait pemenuhan tata ruang, apakah daerah tersebut berfungsi bisa melaksanakan kegiatan usaha di bidangnya, bidang pariwisata atau sektor industri, itu biasanya ada peta tata ruang digital di dalam semua istilahnya Pak. Namun informasi tersebut yang kurang didapatkan oleh masyarakat atau para pelaku usaha. Jadi biasanya kita mengarahkan pelaku usaha untuk mencari peta tersebut di dalam sistem OSS-nya. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, untuk kabupaten seprovinsi di Bali, saat ini yang baru sudah RTCR yang sudah online, sudah disetorkan ke pusat, itu baru di daerah Kuta Utara, Kuta Selatan, Bandung yang khususnya yang banyak. Untuk Denpasar di Denpasar Utara. Jadi di luar itu semua masih manual Pak. Makanya kadang saat Bapak mensubmit data tersebut, kadang PKKPR-nya malah nyasar, bukan ke Kementerian ATR BPN, malah ke dinas lain atau ke kementerian lain. Nah itu yang menyebabkan kadang proses PKKPR terhambat.
Lalu yang kedua terkait permasalahan yang dihadapi, Bapak kalau ingin menghubungi call center sebenarnya ada Pak di kami, ataupun nanti Bapak juga bisa mengunjungi halaman media sosial DPMPT Provinsi Bali, ataupun Bapak juga bisa mengecek dari video YouTube dari DPMPT Provinsi Bali. Mungkin nanti Bapak akan mendapatkan jawaban di sana. Cuma kalau yang pertanyaan yang dianggap teknis terkait masalah PKKPR ini, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini kewenangannya ada di kabupaten kota, Pak. Lalu untuk nomor call center DPMPT Provinsi Bali, WhatsApp-nya bisa dihubungi di nomor 0813 338 1554. Saya ulang sekali lagi ya, 0813 33 81 554. Nanti mungkin Bapak boleh share kontaknya kepada teman-teman lalu saya ingin mendesak. Bulan awal tahun ini Pak, makanya mungkin informasi ini yang masih belum didapatkan oleh Bapak. Tapi kita juga ada di websitenya perizinan Bali Prop ya, di DPMPT Bali Prop. .go.id, di sana juga ada informasinya juga Pak terkait call center, permasalahan dalam proses perizinan yang ada di Provinsi Bali. Mungkin tanggapan dari saya seperti itu Pak. Saya masih ada pertanyaan Pak. Juga yang alami kendala itu adalah KPPR di dekat KKPR berarti lokasinya ada di Bandung ya? Lokasinya ada di Gianyar. Di Gianyar. Jadi yang saya dapatkan bantuannya dari itu adalah di sana untuk pengajuan KKPR-nya itu kan menyebut poligon. Ya, sedangkan poligon itu saya tidak perlu. Kalau KKPR itu kan memang bisa mandiri ya, dan lewat online ya, dan terlibat dengan PSBB atau apa. Dan itu yang saya tahu. Jadi kemarin mengakses KKPR itu saya tidak bisa melalui poligon itu. Sedangkan untuk informasi tata ruang dari Gianyar itu pemerintah dan kami memiliki sidang. Jadi saya cek manual informasi yang akan saya jelaskan itu memang di sana namanya penerimaan. Jadi sekarang saya ingin klarifikasi dari sebelum pengajuan itu saya ingin menjelaskan bahwa akses KKPR ini ada tidak bisa. Ya, gini Pak, kalau bahasanya KKPR, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang, itu artinya RDTR-nya sudah online Pak. Makanya saya bilang ini kemungkinan di Bandung kalau bicara KKPR. Tapi kalau di Gianyar itu pasti tetapnya KKPR persetujuan. Jadi yang menjadi beda itu apakah RDTR-nya sudah online atau belum. Kalau RDTR-nya sudah online, dia nanti KKPR konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Tapi kalau daerah kabupaten yang belum memiliki RDTR online, dia pasti jadinya akan larinya ke KKPR persetujuan. Jadi ada persetujuan terlebih dahulu di pemerintahan kabupaten kotanya masing-masing. Seperti itu Pak. Mungkin ada sedikit gambaran atau kejelasan terkait proses perizinan melalui sistem WiSearch yang mungkin Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya masukannya. Karena kita cukup untuk kedepannya kita selalu berkonsentrasi pada dan itu dalam pelayanan baik di tidak dikeluarkan mungkin dengan provinsi. Di kedepannya akan lebih ditayangkan di YouTube lah. Silakan mungkin ada dari stakeholder lain mungkin. Sebelumnya terima kasih waktunya, izin Pak Kadis, izin rekan-rekan dinas PDSP semua, instansi terkait dan para seluruh undangan. Izin perkenalkan, nama saya Dewa Bali Krisna Disanjaya dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Kalau masalah materinya ini sebenarnya sudah cukup Pak. Dari SP yang Bapak sampaikan draftnya itu juga semua sudah cukup. Kalau dari pandangan kami di Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Yang ingin saya sharing sedikit adalah di mana teknis seperti Skadi Wawu ini
yang dimana ada komplain dari masyarakat. Itulah yang ingin kita sharing saat ini. Satu, OSS memang ini masih menjadi PR bersama, di mana perizinan ini masih ada sangkut pautnya dengan pusat, dan di mana ini juga banyak diajukan oleh masyarakat ke Ombudsman. Contohnya yaitu penggunaan izin air bawah tanah. Itu sangat-sangat banyak kami menerima aduan, dan itu laporannya kami limpahkan ke pusat. Namun apakah dinas perizinan tidak terkena imbasnya? Terkena, sangat terkena. Akhirnya kami mau tidak mau membackup itu pengaduan tersebut. Kami akhirnya memberikan informasi atau sosialisasi bahwa ini ranahnya bukan perizinan punya, berarti secara langsung permasalahan ini, yaitu ada BWS-nya, ada PU-nya, kemudian itu di pusat. Hal yang seperti itu masyarakat perlu adanya informasi yang rutin. Salah satu permasalahan tadi juga sebenarnya sosialisasi yang harus berulang-ulang. Sosialisasi itu bukan hanya sekedar diposting sekali kemudian dianggap sudah. Sosialisasi adalah sesuatu yang harus dilakukan berulang-ulang dan rutin. Itulah sosialisasi. Jadi tidak salah dari rekan Ibu tadi menyampaikan kurang mengetahui, ya, karena sosialisasinya juga dari pihak penyelenggara tidak rutin, walaupun memang dari YouTube sudah diupload, tapi di YouTube dan atau di media platform yang lain itu kan kalau kita bilangnya ketelan, akhirnya turun baru. Jadi kalau di media sosial dengan yang gratis pun kita bisa rutin mempostingnya itu seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali, walaupun dengan konten yang berulang-ulang, tapi dengan SP atau standar pelayanan yang secara umum dulu tidak apa. Kemudian terlepas dari aduan dan OSS tadi, itu sebenarnya masih banyak, tapi intinya aduan tersebut kita saling backup, Pak. Bukan hanya spam lapor di sini saja yang merespon atau tim pengaduan di sini saja merespon, tapi kami juga merespon itu. Kami menyampaikan juga ke publik supaya publik juga mengetahui kinerja dinas perizinan bukan hanya tentang ini saja, mengurus ini saja. Banyak ada instansi yang terkait, bahkan instansi pusat pun juga terlibat di sana, yaitu OSS. Terkait SP, Pak, SP sudah kami cek, itu memang sudah sesuai, cuma kami menyarankan mungkin Bapak Ibu sempat kami nilai juga setiap tahunnya, ini survei kepatuhan Ombudsman, yang dimana agak sedikit beda yang dilakukan oleh Menpan, yang dimana mungkin tahun lalu Bapak Ibu sempat dinilai juga. Mungkin dari Ombudsman di sini dari SP ini ada flowchartnya, flowchartnya itu mungkin di SP yang dicantumkan di sini tidak perlu diisi, tapi di ruang pelayanan itu perlu diisi. Yang dimana karena tidak semua masyarakat melek dengan teknologi, ada mungkin masih beberapa masyarakat yang harus melihat sistem mekanisme yang ada flowchartnya, step by stepnya, mungkin dari masuk itu ke mana, kemudian lanjut ke tahapan B, C, dan D. Itu standar sekali, tapi dibuatkan satu yang penting dapat terlihat di ruang pelayanan itu cukup menurut saya. Kemudian untuk pengolahan pengaduan, Pak, mungkin dari SP juga sudah jelas di sini. Cuma mungkin yang saya titik poinkan adalah ketika masyarakat melihat di ruang pelayanannya itu, bagaimana masyarakat diberikan suatu kepastian di mana aduannya itu direspon, Pak, bukan diselesaikan. Karena diselesaikan itu beda. Karena setiap pengaduan pastinya produk pelayanannya, aduannya juga pasti diselesaikannya dengan beda-beda waktu, Pak. Kalau diresponnya pasti bisa mungkin 1x24 jam atau 1 jam setelah aduan tersebut masuk atau diterima. Itu standar untuk pengelola pengaduan. Jadi bukan harus diselesaikannya di satu hari. Kemudian tadi dari Ibu dari staf ahli itu sempat menyampaikan bahwa dari Menpan sudah memberikan keterangan, dari Ombudsman juga provinsi sudah dapat, Pak, ranking 2. Sementara tahun ini bisa lebih baik lagi dan bisa ranking 1. Tapi intinya dari situ adalah bagaimana cara mempertahankan secara nasional ini. Karena terkadang sudah mendapat ranking itu malah goyah. Nah, mempertahankan itu sangat-sangat susah. Karena sesi poin kemarin dengan yang juara 1 itu sangat tipis sekali. Jadi bagaimana diharapkan supaya provinsi ini tidak terlepas
karena poin yang menyumbang terbesar itu adalah perizinan. Nah, jadi perizinan ini kalau dia sudah hijau, tetapi instansi lain seperti Dukcapil Provinsi itu masih kuning atau merah, nah provinsi juga akan membaur warna hijau campur kuning, akhirnya hijaunya tidak pekat. Jadi sangat disayangkan. Jadi mungkin dari Pak Adit nanti jika bertemu dengan rekan-rekan dari instansi lain bisa disampaikan bahwa ini kerja bersama, bukan hanya kerja dinas perizinannya saja. Jadi instansi terkait mungkin yang belum sempat kami nilai di Ombudsman kemungkinan akan bertahap instansinya, tidak bisa semua karena Ombudsman dari pimpinan kami langsung juga menyampaikan bahwa yang kami nilai adalah instansi yang langsung pelayanan dasar. Begitu. Jadi instansi yang lain bahkan kementerian terkait pun instansi vertikal juga banyak yang ingin dinilai karena kami independen, clear, karena eksternal juga, jadi objektif. Dan kemarin tahun lalu juga mungkin dari rekan-rekan di sini juga supaya tahu juga bahwa penilaian kami itu bukan hanya seperti Menpan, dalam arti Menpan RB melihat standar pelayanannya, oh sudah ada produknya ini, pegawainya ini, kemudian ada IKM-nya. Kalau di Ombudsman ada plusnya, yaitu kami langsung mewawancarai masyarakat yang menggunakan layanan. Jadi ketika Bapak Ibu mengecap, tanda petiknya ngecap, Pak ini sudah sesuai dengan aturan dan lain-lain, it's okay. Tapi ketika masyarakat yang menggunakan layanan, kami tanyakan langsung, kita klik dari 20 kita ambil, kita tanyakan, Bapak Ibu tadi mengurus layanan apa? Layanan apa? Bagaimana pegawainya? Bagaimana pelayanannya? Bagaimana peraturannya? Sudah jelas sesuai atau tidak? Kalau disampaikan tidak, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu nol besar. Jadi tidak akan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah itulah akhirnya nilai atau survei yang kami lakukan adalah pure dari masyarakat. Data masyarakat ini juga kami masih pegang sebesar. Jadi itu clear, tidak asal-asalan tanda petik, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Untuk masukan dari rekan Hikmi tadi terkait aturan, Bapak, ini sebenarnya bisa dimuatkan di website untuk dashboard dalam arti dijadikan satu semua produk hukum yang terbaru ataupun yang lama tapi masih bisa digunakan. Itu memang sudah standar, tapi inilah namanya suatu pelayanan yang dimana aturannya kemudian teknisnya pasti akan selalu berubah. Dan rekan-rekan yang menggunakan layanannya ini pun juga pastinya akan, ini sudah termasuk keren kalau saya bilang rekan-rekan ini, karena dia sudah mau aktif mencari tahu, tapi jangan semua samakan pengguna layanan seperti rekan ini. Jadi masih ada pengguna layanan yang belum tahu. Demikian ya, terima kasih. Dengan dari dulu mengajukan secara manual beralih dengan sistem di prestisir, memang banyak sekali kendala. Memang benar juga Ibu bilang bahwa tidak semua orang melek teknologi. Jadi kami sebenarnya sudah aktif berkomunikasi dengan beberapa ketua LKS ketika mengajukan perizinan. Bahkan kami juga sampaikan agar dokumen difoto atau di WA dulu, dikirim lewat WA, kami verifikasi dulu lewat WA sebelum diupload sehingga tidak terjadi penguploadan berulang kali. Mungkin Ibu bisa komunikasikan dengan beberapa LKS seperti yang di Bangli, yang di Asem, dan yang di Bandung. Memang kalau misalnya scan kabur atau kami kurang bisa membaca, karena itu kan nanti menjadi dokumen arsip kami. Jadi harus jelas, ya mohon maaf mungkin agak berulang kali kami kembalikan. Memang kendala di permohonan LKS kabupaten kota yang menjadi kewenangan kami pasti ada. Artinya dokumennya kurang lengkap, apalagi dengan tambahan persyaratan dengan adanya permen sos baru. Jadi mungkin masalah nanti sosialisasi untuk yayasan, karena yayasan atau LKS ada di bawah PD Dinas Sosial. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, apakah Dinas Sosial nanti akan menyiapkan waktu ataupun kesempatan untuk mengajukan sosialisasi. Mungkin itu saja.
Ibu sudah terima kasih sudah kehadirannya dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita juga penyempurnaan dan juga perlu kami sampaikan dalam hal forum fotografi ini begitu banyak masukan, saran-saran untuk kedepannya kami melakukan perubahan, perbaikan dan satu pelayanan yang lebih dapat diciptakan kembali. Jadinya kemarin anak keluar daripada pembinaan pimpinan kita Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan dan pelayanan masyarakat. Di sini juga kami ingin menetapkan suatu saran dan pendapat dari akademik tentunya yang juga hadir kepada mohon kiranya ke depannya untuk penyempurnaan baik dalam kami melakukan pelayanan dan regulasi yang selanjutnya memohon masukan dan juga saran waktu kami berjalan. Cintai, saya perkenalkan, saya Nidasti Ayuskisi Sugastri. Saya wakil dari Yayasan Budi Asih Bali Sejahtera. Terima kasih Bapak atas undangan pada kesempatan ini. Yayasan Budi Asih Bali Sejahtera itu yayasan sosial yang mengelola 6 panti asuhan atau 6 RHSK di beberapa tempat di Bali. Jadi selain itu kami pun secara organisasi ada di forum komunikasi lembaga kesejahteraan sosial di Bali. Jadi saya di sini mewakili teman-teman di yayasan kami tersendiri juga dan juga di forum komunikasi yayasan Sebali. Seperti yang Bapak sampaikan tadi dari wakil dari ini, saya sependapat Pak. Terima kasih karena sudah menyampaikan sebagai pengguna ataupun yang harus mengajukan permohonan izin melalui tidak tidak secara langsung tapi secara online. Jika seperti yang Bapak sampaikan sebagai masyarakat pengguna sistem tersebut tidak semua yang mulai secara online seperti itu. Jadi kami mungkin mewakili seluruh teman-teman di yayasan ingin suatu saat diberikan sosialisasi. Mohon waktunya mungkin secara langsung mungkin bisa diberikan sosialisasi kepada seluruh yayasan yang berada di Bali ataupun mungkin secara online via Zoom. Mungkin bisa dimulai via Zoom dulu. Kemudian jika belum jelas dalam pengajuan izin secara online itu tentu bisa dilanjutkan secara offline. Nah, atas nama teman-teman di seluruh mediasi pun kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mereka memang menyampaikan ada kendala-kendala dalam mengajukan izin tersebut. Ketika posting kemudian ditolak seperti itu bolak-balik. Jadi saya secara pribadi melihat bahwa teman-teman di beberapa unit kami merasakan aduh kayak begini ya gitu, kok tertolak lagi sampai 3 kali lo posting, miring sedikit, hapus sedikit, kan scanning seperti itu. Jadi saya kira seluruh teman-teman di yayasan pun yang bukan pengusaha jadi mohon dengan sangat nanti disosialisasikan kembali karena teman-teman di dalam memberi pelayanan sosial kepada masyarakat mereka tidak semua kita tadi tidak semua melek terhadap pemakaian secara online. Jadi demikian saya sampaikan atas nama forum juga Bapak, forum komunikasi lembaga kesejahteraan sosial, kami mungkin suatu saat mohon waktunya untuk sosialisasi tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari yang sahabat memberikan masukan dan motivasi di mana kedepannya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam satunya dalam bentuk sosialisasi. Nah, hal ini mungkin ada penambahan dari kita.
PTSP silakan. dan pasti dan tunggu apa lagi, ayo satukan visi dan sakir silo ke Bali. Om Swastiastu. Terima kasih Ibu dari Om Swastiastu. Tolong Pak tadi waktunya. Baik, kalau dari sisi akademis, Bapak ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama menanggapi dari teman dari ini terkait dengan sosialisasi. Nah, jadi kalau boleh dan cerita di beberapa kampus sekarang sedang dibicarakan dalam pembangunan usaha gitu ya. Jadi untuk mendorong munculnya usaha dari sisi mahasiswa yang mungkin itu akan nanti menjadi pengusaha muda gitu kan. Oke. Nah, cuman ketika mereka sudah berproses dengan produk dan lain sebagainya, mereka akan terkendala ketika dinas produksinya yaitu di nah, mereka tidak paham tentang itu. Sekali lagi yang disampaikan dari Mimi tadi dan Ibu, artinya kita sosialisasi juga ke kampus begitu. Jadi roadshow mungkin dari kampus untuk memberi insight bahwasanya mengurus perizinan itu seperti ini. Biar nggak mereka cuma bisa bikin produk aja, tapi tahu juga atau mempunyai pengetahuan knowledge mengenai bagaimana untuk mengurus izin berusaha begitu. Nah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan izin karena dari penelitian dalam masalah ini. Nah itu kami apresiasi kami kemarin sudah beberapa rekan kami sempat dan menyatakan bahwasanya mengurus izin untuk penelitian itu tidak sulit. Begitu artinya sudah terbantu sekali dengan sistem. Kemudian responnya relatif tidak lama ya, artinya tidak waktu tunggunya tidak lama. Nah jadi untuk kedepannya, nah ini dipertahankan kalau bisa dipertahankan kembali. Nah itu, tapi poin yang ingin sampaikan adalah poin yang pertama. Jadi sosialisasi untuk mengurus izin ini yang lain dimulai dari aktivitas kampus karena ya mereka yang akan bertimbangan dengan itu, khususnya di pembentukan inkubator, membantu membentuk pebisnis dari dini gitu. Terima kasih itu dari dia. Terima kasih Bapak atas masukan dalam peningkatan sosialisasi di dalam itu. Jadi kedepan ini kita benar-benar untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan dari usaha sekolah dan mungkin juga akan kita adopsi dengan daerah itu juga akan berbidangi kalau mungkin tadi dengan pemasukan itu dan tidak pendidikan ya, tapi permasalahan di dalam perkapalan itu bisa kawasan itu kita akan lagi karena besarnya Pak, karena kebebasan dana juga besar atau kalau mungkin itu bisa dilakukan anggaran yang akan kita yang meningkatkan inovasi perayaan. Demikian mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan dari silakan. Izin Pak Moderator, saya menanggapi terkait dari Ibu Tamali terkait kesesuaian atau penyanyi sebenarnya sudah masih bisa dilaksanakan karena pada prinsipnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ini harus mengurus dulu perizinan dasar. Nah, perizinan dasar di sini ada 3, ada persetujuan terkait tata ruangnya, apakah sudah sesuai atau belum, persetujuan bangunan gedungnya, apakah bangunannya layak untuk digunakan atau difungsikan dengan kegiatan usahanya, lalu yang ketiga adalah persetujuan lingkungan. Nah, masing-masing di situ juga ada permintaan terkait penyanding atau konfirmasi dengan lingkungan sekitarnya juga. Ada prinsipnya seperti itu. Tapi dibakar melalui sistem online. Pada prinsipnya masih sama, tapi semua berbasis online. Mungkin tanggapan dari saya seperti itu. Terima kasih Pak untuk masukan. Mungkin yang untuk perinci lagi mungkin nantinya ada rekan-rekan dari konten itu yang untuk pengalaman itu bisa. Mana Pak?
terima kasih waktunya. Om Swastiastu. Yang lain adalah Provinsi Bali, yang dari Seksi Pendidikan dan Pendidikan sekaligus Pendidik Pegawai Sipil Desa PDP. Kebetulan tadi dari awal yang saya mendengar terkait dengan izin penganuan yang tidak berizin. Kalau OPD ini mengajak kita bergandengan untuk terkait dengan menegakkan peraturan yang sangat tunggu. Kita bersama-sama untuk turun terkait dengan kapal-kapal yang tidak memiliki izin di pelabuhan. Juga dari Organa terkait dengan angkutan sewa yang tidak memiliki izin, kita sangat berharap bisa turun secara bersama-sama untuk menegakkan perizinan. Memang di tahun 2002 yang terima kasih PTSP Provinsi Bali sampun melibatkan kita dari awal, baik turun bersama-sama terkait pengendalian. Saya masuk ke beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke PTSP Provinsi. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan PTSP Provinsi Bali terhadap penyelenggaraan program JKN ya di Provinsi Bali. Bahkan saat ini Provinsi Bali sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage di tingkat nasional. Artinya cakupan masyarakat yang sudah tercover dalam jaminan kesehatan itu sudah lebih dari 95%. Nah, ini salah satunya juga berkat dukungan dari PTSP Provinsi. Nah, yang kedua, dengan PTSP Provinsi, sinergi kami juga sudah sangat bagus sekali ya. Kami punya wadah forum komunikasi setiap tahun, itu minimal kita ketemu 2 kali Pak untuk membahas atau melakukan monet evaluasi terhadap penyelenggaraan program ini. Dan sinergi sosialisasi, kalau tidak salah awal tahun lalu dengan Pak Diki juga kita mengundang perusahaan menyampaikan sosialisasi terkait OSS Pak ke pelaku-pelaku usaha yang ada di Provinsi Bali. Nah, tadi setelah kami menyimak beberapa diskusi yang cukup panjang juga, ada hal yang baru yang saya dengarkan tadi Pak. Kalau kaitannya perizinan dengan JKN ini, yang kami ketahui saat ini kan memang secara regulasi itu pelaku usaha wajib mengajukan proses perizinan melalui OSS. Yang mana salah satu indikator di OSS itu adalah kepesertaan jaminan sosial, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ya memang saat ini kita ketahui bersama kendalanya persyaratan tersebut sifatnya tidak mandatori Pak. Jadi kalau mereka tidak input nomor kepesertaan JKN atau nomor sertifikatnya, NIP-nya tetap keluar. Okay? Nah, ini juga sudah kami sounding ke tingkat pusat. Dengan arahan Pak Kadis juga waktu itu kita bersama-sama coba sampaikan ke kementerian terkait untuk penyempurnaan aplikasi ini ke depannya. Harapannya kan semua pelaku usaha ini minimal dia menjaminkan kesehatan para karyawannya kan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada aplikasi ya kalau tidak salah tadi saya dengar Prestige namanya. Nah ini Prestige, Prestige. Nah ini apa bedanya dengan OSS ini ya? Nah apakah di aplikasi Prestige ini pemberlakuannya hanya lokal di Provinsi Bali saja, atau termasuk juga diberlakukan untuk seluruh pelaku usaha yang ada di kabupaten kota? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah di aplikasi Prestige ini juga ada mempersyaratkan kepesertaan jaminan sosial seperti di OSS? Kaitannya dengan khususnya kami ya kesehatan, apakah ada dipersyaratkan seperti itu? Harapannya sih Pak, karena juga sudah dikeluarkan, diundangkan instruksi Presiden nomor 1 yang di dalamnya juga ada ditunjuk kementerian atau lembaga terkait perizinan untuk sama-sama mendukung program jaminan kesehatan. Ya salah satunya kalau di perizinan
yaitu mewajibkan kepesertaan jaminan sosial baik itu kesehatan, ketenaga kerjaan pada saat proses perizinan itu. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon informasi lebih lanjut juga dari PTSP Provinsi. Nanti implementasinya akan kami informasikan juga ke rekan-rekan kami. Informasi adanya keberadaan aplikasi Trans di sini kami informasikan ke jajaran kami juga yang ada di Provinsi Bali. Demikian Pak, terima kasih. Om Santi. Terima kasih Bu atas waktu dan masukannya yang telah juga memberikan apresiasi di mana kita sudah pendidikan yang baik dan mungkin bermanfaat dari semua komponen. Dan juga tadi ada beberapa hal yang juga ditanyakan dan juga sudah dimaksudkan. Silakan mungkin Bapak terima kasih atas waktunya. Tadi dari Ibu JKN Kesehatan terkait dengan GoSS terkait GoSS akan seperti yang kita sedang tadi memang, tapi yang bisa melaksanakan tes ini sebenarnya nasional. Contohnya kalau ada pelaku usaha dari Jawa misalnya keluar daerah, dia bisa melewati itu. Tapi di sistem itu biasanya kami karena kegiatan ini lalu lintas, sebagian besar kegiatan ini dilakukan di daerah kami minta ada beberapa. Nanti terkait kami komunikasi terkait sebelum kami menjadikan ini. Karena kita ketahui dalam lalu lintas ini sebenarnya kami penekanan terhadap rekomendasi pemasukan. Karena sangat berisiko tinggi bila akan dilakukan. Nah, kalau terkait dengan BPJS, memang semua yang mengurus izin kami wajibkan BPJS. Makanya ini sering kami komunikasi dengan Ibu agar untuk BPJS aktif itu biasanya kita minta proses pembayarannya atau ada kartu yang itu mungkin kita lebih tingkatkan koordinasinya sehingga dalam proses BPJS aktif itu dia tidak terlalu banyak. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman dari. Sedangkan kaitan tes ISO memang yang bilang dikelola oleh provinsi di sana kurang lebih ada 131 jenis izin dan 11 terima kasih atas waktunya. Apa ada penjelasan terkait masalah aplikasi Previso yang dari tadi dan mengenai pusat punya berbagai masalah yang sudah kita ulas dari apa guru untuk berarti pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini kita dapat meningkatkan dan lebih menjadi satu inovasi ke depan untuk pelayanan yang lebih baik, terutama di PTSP ini dan juga pada umumnya pada tingkat provinsi lain. Tentunya juga tidak terlepas dari cara melakukan yang menjadi pemicu kami ke depan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk demikian mungkin sudah cukup ya. Ada mungkin yang lain ya? Oh, iya silakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang beberapa hadis yang hadir hari ini. Tiang wakil dari Murah Redaksi Pak. Murah Redaksi dalam hal ini mungkin undangannya paling bawah nih Pak. Dan undangannya paling bawah. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan langsung Pak
bergabung di sini. Pertanyaan kami adalah yang tadi sudah disinggung beberapa hal, yaitu termasuk BPJS, keringanan ASK, dan juga upload beberapa kali serta data koperasi. Untuk BPJS ini memang kami agak kesulitan bahwa sesuai untuknya dari PTSP memberikan keringanan lagi, yaitu berupa yang namanya aktif Pak. Karena kemarin itu harus menyertakan kwitansi sebelumnya Pak, yang mana kita tahu di Kabupaten Badung dan Kabupaten Lumbung itu dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga kita sulit untuk membuktikan kwitansi itu. Nah, kalau harapannya kami ke depan Pak, BPJS ini karena beberapa armada kami mengalami pergantian Pak, agar bisa diberikan kejaksanaan dengan melampirkan BPJS legalitas kami di koperasi lapangan Pak. Itu diakibatkan mereka bukan mendapatkan keringanan, justru mereka mendapatkan beban tambahan, yaitu kir sebanyak 2 kali dan juga biaya-biaya lainnya yang menyusul Pak. Sehingga ASK ini perlu Bapak Kadis di pimpinan semua pimpinan memberikan kemudahan-kemudahan, walaupun itu sedikit saja, biar ada dia merasakan keringanan hidup Pak. Di ASK kami di Balai Taksi mengalami kemunduran Pak, karena mereka itu tidak update data lagi Pak, mungkin karena kemudahan-kemudahan itu yang mereka tidak dapatkan Pak, begitu. Terus data koperasi Pak, untuk data koperasi kebetulan saya di bidang digitalisasi, merangkap digitalisasi Pak, sehingga saya upload datanya itu lewat ODK Pak, sehingga nanti Bapak untuk memberikan kemudahan itu yang tidak memberikan kepada yang tidak tepat, mungkin datanya bisa itu disinkronisasi ke ODK Pak. Yang terakhir yang upload berkali-kali itu memang benar Pak, kami mengalami upload beberapa mungkin koneksinya kurang baik, begitu hilang mengulang lagi Pak, sehingga kami merasa sangat melelahkan. Satu file itu bisa sampai 3 jam seperti itu Pak. Nah, harapan saya Pak, karena saya di bagian digitalisasi, mungkin diinformasikan itu berapa besar filenya, ketika dia mengupload itu langsung diberikan seperti inscription seperti itu Pak, sehingga nanti data yang sudah terupload itu sudah langsung di-lock oleh servernya Pak, sehingga nanti data yang kurang itu tinggal ditambahkan Pak. Nah, begitu harapan kami dari Koperasi Taksi Ngurah Rai. Mohon maaf bila mana ada usul kami yang kurang berkenan sekali Pak. Terima kasih, selamat siang. Bakal kesehatan maupun ketenaga kerjaan juga tidak dipacaran memang karena ada instruksi Presiden Pak yang dikeluarkan di tingkat pusat untuk 2 lembaga ini ya, kami di BPJS Kesehatan, kemudian rekan kami juga di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu menginstruksikan kalau khusus di kami kurang lebih terhadap 30 kementerian lembaga yang diminta oleh Bapak Presiden untuk sama-sama mendukung optimalisasi penyelenggaraan program JKN sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dari kementerian masing-masing. Nah, kaitannya dengan perizinan kan memang di sini kewenangannya untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin usaha ya Pak. Nah, salah satunya adalah persyaratan kepesertaan ini. Nah, nanti ke depan kalau misalkan anggota asosiasi Western Kendala nanti boleh menghubungi relationship officer kami Pak. Jadi nanti kami akan bantu memberikan sosialisasi ke teman-teman anggota asosiasi bagaimana proses pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga pada saat nanti proses pengajuan izin, perpanjangan izin tidak menjadi kendala. Ya, barusan saya sempat berdiskusi juga dengan Pak Nyoman dari ATI. Ada banyak katanya juga anggota asosiasi. Nanti kalau ada spare waktu boleh kami bermain ke sana, Bapak tinggal kumpulkan anggota asosiasi Bapak. Jadi kita berikan sosialisasi terkait dengan program JKN, sehingga pada saat nanti proses izin-izin itu tidak menjadi kendala lagi di PPSP. Mungkin itu yang bisa yang tambahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dan untuk
di BPJS. Silakan. Yang diupload nanti itu saja saat koneksi terputus atau terganggu. Nanti ini kebetulan preskripsi ini yang telah ditangani oleh Kominfos Provinsi Bali sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nanti tentu akan ada penyempurnaan dan masukan Bapak ini akan menjadi bagian yang kami utamakan semua Pak. Intinya kan semoga bisa diterima. Kementerian dari Kopda Urasai kemarin yang sudah banyak memberikan masukan sebelum tahun 2023 ini pada BPSP dan melalui OSS-nya sekarang sudah ada e-presise ya. Terima kasih banyak, sudah ada perubahan sekarang yang sudah lebih mudah lah Pak, karena melalui email pun kita sudah bisa memasukkan data-data yang diminta oleh perizinan tersebut. Terus ada yang sedikit yang perlu tambahkan ya. Di sana waktu yang penguploadan itu diminta laporan LKPM tersebut. Kalau menurut yang di sana laporan LKPM itu sudah yang laporkan kepada Dinas Koperasi dan sudah mendapatkan penilaian dari koperasi. Apakah bisa laporan tersebut tidak lagi yang sampaikan karena sudah ada cukup dari penilaian koperasi itu bahwa koperasi kita sehat. Nah itu aja Pak. Yang lainnya saya rasa semua sudah dapat tanggapan dari BPSP dan saya upload buat apa yang sudah dilakukan kemarin ya. Terima kasih banyak BPSP, semoga selalu jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dengan tanggapan terkait pelaporan LKPM yang menjadi persyaratan nanti di prinsip itu Pak, itu merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha dalam usaha skala usaha kecil, menengah dan skala usaha besar. Intinya nilai investasinya di atas 1 miliar. Untuk skala usaha mikro, aturannya masih belum diwajibkan Pak untuk menyampaikan pelaporan LKPM. Dan pelaporan LKPM ini dilaksanakannya melalui sistem OSS Pak. Jadi berbeda dengan pelaporan kegiatan yang Bapak laporkan di dinas koperasinya Pak. Ini berbeda pandangan nanti Pak. Jadi saran saya mungkin untuk para pelaku usaha koperasi yang nilai investasinya di atas 1 miliar nanti melakukan pelaporan LKPM di dalam sistem OSS karena pelaksanaannya semua terintegrasi dalam sistem OSS Pak. Mungkin tanggapan dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Diki. Sudah banyak lebar tentunya ada dari penjelasan satu dan kedua karena kita dan OSS sudah tentu banyak yang bisa kita bahas dan mungkin kedepannya bagi kami di dinas penanaman modal ada salah satu juga untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik pada masyarakat inilah pembahasan yang karena forum ini itu ke depan kita bisa. Nah dalam forum ini tentunya sudah banyak tadi masukan, saran dan tanggapan-tanggapan baik itu dari pelaku usaha, stakeholder, investment, dari kajian teknik juga tadi ada dari dan juga dari teknik di mana dari yang ini tentunya sudah dapat merangkum suatu hasil dari hasil itu mungkin bisa dijabarkan suatu kesimpulan. Silakan di mana dalam di sini itu adanya suatu standar pelayanan yang diberikan untuk perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan BPSP Provinsi Bali dan semacam hitungan dari rekomendasi yang disampaikan untuk tidak ada yang berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah agar setiap nanti BPSP dilaksanakan lebih sering atau bertujuan, di mana
Dinamanya adalah telah dilaksanakan sosialisasi secara rutin setiap hari dengan media elektronik dan media sosial yang dimiliki dengan PTSP. Juga telah dilaksanakan sosialisasi ke kabupaten kota provinsi Bali yang akan ditingkatkan kembali. Selanjutnya nomor 3, agar pelayanan adalah pembentukan kontrak disediakan di ruang pelayanan. Dari kemudian ini akan segera dilaksanakan dan diperpanjang di ruang pelayanan dan dipajang di dalam ruangan. Untuk demikian, Kepala Provinsi Bali dapat menerima dan klarifikasi masalah usulan rekomendasi dan waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedepannya masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tidak lanjut perbaikan yang dilakukan unit penyelenggara pelayanan dengan usulan, rekomendasi dan jangka waktu untuk menyelesaikan yang telah disepakati bersama-sama. Pada itu nanti kami membuat satu acara yang ditanda-tangani oleh masing-masing yang peserta yang hadir dan mohon untuk tindakan. Demikian kesimpulan dan akhir rapat untuk hari ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf bila ada penyampaian di kata kami yang kurang berkenan dan juga tempat yang terima kasih. Kalau memang cukup dan dapat disetujui, terima kasih atas waktunya. Jadi rapat atau forum seperti pada kesempatan ini kami tutup. Mohon maaf tidak ada yang kurang berkenan dan telah penyampaian dan tepat. Kami tetap bekerja. Kami akhiri.